Jokowi mimpin dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau mimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu itu tiap hari dia itu pakai dasinan, pakai jadasan, dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambah, data kurang, itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Wong Jokowi terima gaji, mau menyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan-pencitraan yang di luar kan kayak yang iya kayak gitu, tapi sama sekali tidak, karena penanggung jawab anggaran daerah, jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus laporan ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Nah karena kekuasaan yang terlihat setiap hari, maka sasaran gue kekuasaan. Jadi gue periksa aja tuh si menterinya begini, dungu, presidennya dungu tuh. Kalau presiden... Tapi jalan pikirannya ya bukan orangnya. Jokowi pasti orang baik tuh. Tapi ada kan jalan pikiran yang dungu, tidak bernalar, sehingga gue mesti sebut, menghindari kata saudara presiden, saudara menteri gagal menggunakan alat berpikir yang diberikan oleh Tuhan agar supaya kita disebut manusia. Dalam kurung dungu tuh. Kalau gue sebut panjang begituan kan, wah itu habis buat ngetir aja panjang. mending dungu gitu ya. Itu sama kan. Tapi kalau lu mengatakan bahwa presidennya dungu, berarti rakyat memilih dungu semua dong, bro? Enggak semua. Sederhana saja. Kalau menurut ilmu ekonomi, saya nggak tahu ilmunya Seto apa. Menurut ilmu ekonomi, nilai tambah itu adalah output minus input antara. Outputnya misalnya produk smelter, input antaranya kan nikel. Itu yang langsung. Nah, siapa yang menciptakan nilai tambah itu adalah pengusaha. Pengusahanya 100% dari Cina, ya nilai tambahnya lagi ke China. Kok susah amat sih dihitung-hitung. Kemudian kedua, modalnya dari China. Ya, jadi modalnya itu dari bank China. Bayar bunganya ke bank China kan, bukan ke bank Mandiri, bukan ke bank BRI kan. 100% diambil oleh China. Kemudian, nah ini debat saya dengan Seto kan, nilai tambah, laba, dan bunga itu kan dikenakan pajak. Nah saya katakan yang besar-besar itu dapat tax holiday. Sampai 20 tahun. Juga tidak kontribusi. Ini saya sudah sampaikan juga ke saudara Seto, ke Pak Luhut, sekalipun sudah saya sampaikan pada November 2021. Dan dikoreksi, seakan-akan dikoreksi ya, keluar PP nomor 26 yang berlaku mulai 15 September 2022. Jadi belum setahun itu dikenakan 2% itu dan 5%, bukan 22%. Kalau kita ekonomi ngitungnya itu opportunity cost. Jadi saya bertanya kepada pemerintah, berapa pendapatan yang seharusnya didapat pemerintah hilang. Jadi jangan disampaikan pendapatan perintah dari pungutan itu naik dari sekian ke sekian, itu kan tidak fair. Harusnya kita dapat berapa? Harusnya. Niscaya puluhan kali lipat dari yang kita nikmati sekarang. Yang sebenarnya menurut saya tidak seluruhnya harus kita serahkan kepada Jokowi. Sebab Jokowi itu adalah refleksi dari kita. Karena kita bodoh, IQ-nya rata-rata rendah, ya kita pantasnya dapat presiden seperti itu. Itu cara saya menafsirkan ucapan profesor saya di Ohio itu. Nah, saya ingin dengar komentar saudara Rocky. Silakan. Oke, Profesor Haji Salim Said. Ya, 82% dari pemilih kita hanya lulus 7 tahun. Artinya tidak lulus SMP. Jadi Anda bayangkan.
ada 82% pemilih tidak lulus SMP. Mereka inilah yang dimanfaatkan oleh seorang yang enggak punya ijazah untuk disogok dengan BLT, disogok dengan amplop. Oleh karena itu, sejak awal dan terutama setelah saya ada di dalam pemerintahan, saya mengatakan, ingat semua ya, Indonesia tidak akan beres kalau tidak diperintah secara diktatorial. Oleh karena rakyatnya masih belum berpendidikan, moralnya masih hancur, lebur, rusak, harus dengan tangan besi secara diktatorial. Sementara demokrasi harus diberikan pelan-pelan. Jangan langsung menerima, meniru 100% demokrasi Amerika Serikat. Okay. Kita tidak punya senat, mereka punya senat, bikin DPD yang nggak ada kerjanya. Kita tidak pernah punya Chief of Staff of the White House, bikin Chief of Staff of the Istana Merdeka.